Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa. Doa mulai. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua ya. Jadi Ibu akan absen dulu. Ibu absennya percepat saja ya. Jadi alhamdulillah ya, hari ini anak-anak hadir semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada cerita sedikit. Ibu mempunyai keponakan yang bernama Fadil. Ya, dia tinggal di Makassar. Terakhir Ibu ketemu itu kelas 5. Dan kemarin Fadil berkunjung ke rumah Ibu dan saya kaget karena saya melihat dia sekarang sudah gemuk ya. Jadi sekarang Fadil itu kelas 6 sama kayak kalian ya. Kemudian saya bertanya, "Fadil kok gemuk, minum apa?" Kemudian Fadil bilang, "Iya tante, saya minum susu." Nah, Ibu mau tanya, kalau ciri-ciri gemuk itu termasuk, iya pintar, pertumbuhan manusia ya. Jadi pada hari ini kita belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia ya. Buka halaman 52. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ya, jadi ini ya, perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi apa saja sih di dalamnya perkembangan dan pertumbuhan manusia? Ya, jadi di sini ada tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia dan ciri-ciri perubahan fisik perempuan dan laki-laki. Ya. Yang pertama, tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Ya, jadi di sini ada 5 tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Jadi ini ya. Jadi ini ya. Nah, ini adalah gambar bayi. Kemudian balita, anak-anak. Balita dan anak-anak ini sama karena pada usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian remaja. Ini gambar remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia. Ini Ibu akan bagikan kepada kalian supaya kalian juga mengerti perubahan tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Tolong dibagi. Ada 5 tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang pertama, masa bayi, yaitu sejak lahir sampai umur 22 tahun. Yaitu masa bayi sejak lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian masa kanak-kanak mulai dari usia 2 tahun sampai 5 tahun.
Kemudian masa remaja yaitu mulai dari usia 9 sampai 13 tahun. Kemudian masa dewasa dimulai dari usia 17 sampai 20 tahun. Kemudian lansia atau usia tua yaitu 50 tahun ke atas. Pada masa bayi sejak lahir sampai 2 tahun di sini ada prosesnya. Yang pertama itu pada usia 3 bulan bayi sudah bisa membolakkan tubuhnya atau membalikkan tubuhnya ke arah mana yang dia mau. Kemudian pada usia 6 bulan bayi sudah bisa duduk ya. Dan pada usia 8 sampai 10 bulan bayi sudah bisa merangkak dan menegakkan dirinya sendiri. Nah, pada usia 12 sampai 18 bulan bayi bisa berjalan sendiri tanpa dibantu ya. Sampai di sini sudah paham ya? Kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak itu usianya mulai dari 2 sampai 5 tahun. Nah, pada usia ini anak sudah mampu berbicara dan mengenal lingkungannya dan sudah bisa bersosialisasi dan mulai sekolah. Jadi selanjutnya di sini pada masa remaja. Pada masa remaja ini dimulai sejak usia 9 sampai 13 tahun. Nah, di mana pada usia ini usia pertumbuhan adanya perubahan fisik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di sini contohnya adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, siapa di sini yang punya kakak laki-laki dan perempuan? Nah, menurut kalian pada saat mereka usia kayak sama seperti kalian dan usianya yang sekarang, apakah ada perbedaan atau tidak? Ya? Cinta ya? Iya. Itu perbedaannya laki-laki tumbuhnya jakun pada leher dan suaranya besar, lantang ya. Kemudian Fajar ya, kalau perempuan itu pinggulnya membesar dan tumbuhnya payudara ya, begitu ya. Nah, selanjutnya masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini usianya mulai dari 17 sampai 20 tahun. Nah, di sini masa pubernya sudah berlalu dan tidak terjadi lagi pertumbuhan ya. Di sini pada masa dewasa ini, nah, orang akan berpikir tentang pekerjaan dan menikah. Nah, di antara kalian siapa yang punya kakak yang sudah bekerja dan sudah lulus SMA? Ya, itu adalah tanda-tanda orang dewasa. Kemudian, siapa yang punya kakak di sini yang sudah menikah, yang sudah tamat SMA? Ya, itu juga tanda-tanda orang dewasa, ya. Kemudian, lansia. Di sini lansia yaitu usia tua pada usia 50 tahun ke atas. Nah, siapa yang masih mempunyai nenek atau kakek di sini? Pada masa remaja ini dimulai sejak usia 9 sampai 13 tahun. Nah, di mana pada usia ini usia pertumbuhan adanya perubahan fisik yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian di sini contohnya yaitu adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, siapa di sini yang punya kakak laki-laki dan perempuan? Nah, menurut kalian pada saat mereka usia kayak sama seperti kalian dan usianya yang sekarang, apakah ada perbedaan atau tidak? Ya? Cinta ya? Ya.
Itu perbedaannya, laki-laki tumbuhnya jakun pada leher dan suaranya besar, lantang, ya. Kemudian Fajar, ya, kalau perempuan itu pinggulnya membesar dan tumbuhnya payudara, ya, begitu ya. Nah, selanjutnya masa dewasa. Nah, pada masa dewasa ini usianya mulai dari 17 sampai 20 tahun. Nah, di sini masa pubernya sudah berlalu dan tidak terjadi lagi pertumbuhan, ya. Di sini pada masa dewasa ini, nah, orang akan berpikir tentang pekerjaan dan menikah. Nah, di antara kalian siapa yang punya kakak yang sudah bekerja dan sudah lulus SMA? Ya, itu adalah tanda-tanda orang dewasa. Kemudian, siapa yang punya kakak di sini yang sudah menikah, yang sudah tamat SMA? Ya, itu juga tanda-tanda orang dewasa, ya. Kemudian lansia. Di sini lansia yaitu usia tua pada usia 50 tahun ke atas. Jadi pada masa ini orang tua atau orang yang sudah tua akan mengalami penurunan fungsi alat tubuh, ya. Nah, siapa yang mempunyai nenek di sini atau kakek? Nah, menurut kalian apakah mereka masih sanggup bekerja? Apakah mereka masih kuat seperti dulu? Iya, itu karena perubahan usia. Ya, itu penurunan fungsi alat tubuh, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Ibu kira kalian semua sudah paham ya. Jadi kita akan lanjut. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang perubahan masa pubertas atau perubahan fisik manusia. Nah, di sini pubertas adalah masa pertumbuhan pesat menuju tahap dewasa. Pada masa puber ini, anak perempuan yang lebih duluan mengalaminya daripada anak laki-laki, ya. Nah, adapun di sini ada ciri-ciri perubahan fisik laki-laki dan perubahan fisik perempuan. Nah, perubahan fisik laki-laki yang pertama itu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan kelamin. Nah, kemudian suara jadi membesar. Seperti yang Ibu katakan tadi, bagi anak-anak yang mempunyai kakak laki-laki, berarti kalian bisa melihat bahwa pasti ada perubahan pada tubuhnya. Pasti suaranya besar dan tumbuh jakun, ya. Kemudian nomor 3 itu tumbuh jakun, kemudian tumbuhnya kumis, cambang dan jenggot. Ya, itulah tadi ciri-ciri perubahan fisik laki-laki, ya. Jadi sekarang ciri-ciri perubahan fisik perempuan. Nah, di sini juga yang pertama tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan kelamin untuk perempuan. Kemudian yang kedua itu suara jadi melengking, ya. Kemudian payudara membesar. Nah, pada usia remaja, anak perempuan mengalami perubahan fisik, yaitu salah satunya perubahan payudara membesar. Kemudian pinggulnya membesar, ya. Nah, itulah tadi perubahan fisik laki-laki dan perubahan fisik perempuan. Ada yang mau bertanya? Cinta, tidak boleh diskusi sendiri, ya. Baik, Ibu kira sudah paham ya. Jadi di sini Ibu akan berikan tugas bahwa kalau memang kalian paham berarti kalian bisa menjawab soal dari Ibu,
ya. Soal dari ibu ada 5 soal yang harus dikerjakan dan kumpul sekarang. Ya. Ini soalnya. Ya, dikerjakan sekarang. Ibu akan bagikan. Nih, bagikan satu persatu ke temannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian memahami apa yang ibu sampaikan tadi, maka ibu akan memberikan kuis. Ya. Siapa yang menjawab benar, ibu akan memberikan hadiah. Ya. Jadi sebelumnya kalian kumpul dulu pekerjaan kalian, kemudian ibu berikan kuis, ya. Ya, kalian duduk tenang dan tidak boleh diskusi dan tidak boleh memberitahukan jawaban kepada teman. Apabila kalau ibu melihat ada yang memberikan contekan kepada temannya, berarti ibu anggap itu gagal, ya. Ibu mulai. Dengar baik-baik, ya. Soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Ya. Fadil? Iya, pintar. Tepuk tangan. Kemudian soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perkembangan. Cinta? Iya, pintar. Tepuk tangan. Nah, kemudian soal terakhir. Sebutkan 4 ciri-ciri perubahan fisik laki-laki. Ya, Fajar? Ya, pintar. Ya, berarti ibu kira kalian sudah memahami apa yang ibu jelaskan tadi. Ya. Maka dari itu sebelum kalian pulang, ibu akan memberikan tugas. Karena kalian ini sudah kelas 6, berarti kalian harus melatih dirinya untuk menjawab soal-soal untuk bekal untuk menghadapi ujian nasional, ya. Ya. Jadi ibu akan memberikan PR, pekerjaan rumah, ya. Ya. Ibu akan berikan soalnya dan kerjakan di rumah. Dan soalnya itu ada di halaman 59. Ya, kerjakan itu mulai dari soal pilihan ganda sampai uraian, ya. Oke, sebelum ibu tutup, ibu akan membahas lagi atau menyinggung lagi tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Jadi pelajaran pada hari ini yaitu perkembangan dan pertumbuhan manusia, di mana di situ adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai usia tua, ya. Nah, di sini juga ada perubahan fisik laki-laki dan perubahan fisik manusia yang dimaksud yaitu pubertas, ya. Pubertas. Di sini ada 4 ciri-ciri
perubahan fisik laki-laki, perubahan fisik perempuan. Kemudian di sini ciri-cirinya tumbuhnya rambut halus di ketiak dan kelamin, suaranya jadi membesar, kemudian tumbuhnya jakun. Nah, kemudian tumbuhnya kumis, cambang dan jenggot ya. Kemudian perubahan fisik perempuan yaitu sama tumbuhnya bulu halus pada ketiak dan kelamin, kemudian suara jadi melengking, kemudian payudara membesar, kemudian pinggulnya membesar ya. Jadi ibu cukupkan untuk hari ini. Kalian masih puasa kan? Ada yang tidak puasa? Ya, alhamdulillah kalian puasa semua ya. Ya, jadi kalian harus jaga kesehatan, rajin belajar, dan tidak boleh malas kalau disuruh oleh orang tua ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca doa sebelum pulang. Doa mulai. Ya, ibu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.